Saya hari ini akan berbicara tentang adanya kesalahan fatal yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat. Jadi sehingga agama ini dibuat dicari solusi-solusi untuk melampiaskan hawa nafsunya saja. Ini mutasahil dan ini bisa menjadi fasik dan ini akhirnya juga bisa menjadi liberal. Dan Anda mungkin terobsesi dengan adanya kalam atau kalimat ilah atau huruf ilah yang bermakna intiha atau batas atau sampai. Ya, tidak seperti itu semuanya. Maka ini yang perlu saya sampaikan supaya Anda tidak membatal-batalkan ibadahnya orang lain dan Anda juga bisa memberikan satu kontribusi kepada umat Islam ketika Anda mau meralat ini semuanya, dan Anda bisa meredam adanya kegaduhan ketika Anda mau mengakui kesalahan Anda. Ini adalah salah satu permintaan kami kepada Ustadz Adi Hidayat. Atau berapapun, Allah akan membalasnya dengan segala kemuliaan, dengan segala keistimewaan dan surga untuk Anda insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Saya hari ini akan berbicara tentang adanya kesalahan fatal yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat. Sebelumnya saya akan menyampaikan flashback beberapa waktu yang lalu, dan dari sebelum-sebelumnya saya adalah orang yang suka kagum terhadap Ustadz Adi Hidayat. Dari beberapa kali kita membelanya dari upaya-upaya serangan-serangan orang-orang liberal. Dan dalam kesempatan ini Anda mungkin akan menilai, oh ini menyerang, ini menyerang, ini menyerang. Dan saya meminta kepada Anda, sadarlah bahwa Anda hidup di media sosial hari ini di alam elektronik, bukan di alam zaman jadul terdahulu. Maka informasi, penyesatan, ataupun manfaat itu bisa tersebar dengan masif dan cepat, begitu dahsyat daripada zaman jadul dulu. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini, silahkan Anda menjas saya, mengadili saya, mengatakan bahwasanya ini nyerang ulama, ini kerjaannya nyerang ini dan itu, sikut kanan sikut kiri, pansos dan lain sebagainya. Anda punya hak untuk berbicara itu semuanya, tapi pada kesempatan ini saya akan menyatakan kepada Anda bahwasanya saya fanatik hanya kepada agama. Saya mengajarkan bagaimana menjaga agama dengan baik. Hari ini kita mendapatkan satu serangan-serangan dari orang-orang kafir, orang liberal, orang munafik, bertubi-tubi kepada umat Islam yang ingin menegakkan syariatnya. Dan hari ini pun ketika kita mendapatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para ustadz-ustadz, misalkan entah itu ustadz instan atau ustadz yang memang benar-benar ustadz, kita semuanya tidak boleh diam. Karena sekali dilontarkan satu kesalahan yang sifatnya fatal, ini berkenaan apalagi dengan ibadah mahdhoh, yaitu soal wudhu, ini bisa dikatakan ibadah mahdhoh, bisa sunnah, bisa wajib. Karena apa yang menyampaikan kepada wajib, maka itu termasuk wajib. Apa yang mengantarkan kepada ibadah mahdhoh, itu termasuk mahdhoh. Maka sebelumnya saya akan berkata kepada Anda bahwa inilah model saya ketika berbicara. Satu, ketika saya akan berbicara kepada 3 orang atau 3 tipe. Yang pertama adalah mukhti, orang yang salah di dalam penyampaiannya, dia tidak sengaja atau dia keterbatasan keilmuannya. Maka saya akan menyampaikan itu biasa-biasa saja, tapi saya tetap akan berbicara karena apapun itu namanya, saya mau tabayun atau tidak, informasi sesat yang sudah disampaikan, yang sudah diterima oleh publik, artinya sesat dalam artian bukan menjudge atau bukan menuding negatif atau tidak, artinya sesat pemahamannya, orang tergelincirkan dari pemahaman yang benar di dalam persoalan agama.
Itu dalam artiannya. Anda bisa menilai ketika Anda mendengarkan kata-kata sesat dari mulut saya, Anda tidak suka dengan saya, akan mengatakan bahwasanya Anda susah mencaci atau susah menyesatkan orang lain. Tapi Anda ketika senang dengan saya atau respect dengan saya atau welcome dengan saya, maka Anda akan menerimanya. Kata-kata sesat itu adalah keluar daripada kebenaran. Itu saja, tidak perlu ribet dan sifatnya simpel saja. Itu yang pertama. Ketika saya berbicara kepada mukhti, saya akan tetap berbicara dan akan sampaikan ya datar sebagaimana biasa, salah ya sudah salah. Tapi yang kedua, saya akan berbicara kepada muta'annid, adalah orang yang suka bermain-main terhadap agama. Nah, ini harus kita kecam, ini harus kita tegaskan, dan itu pun harus kita disampaikan kepada publik dan harus dijelaskan secara detail bahwa ini adalah orang yang suka bermain-main di dalam persoalan agama, dan ini hukumnya batil dan harus kita serang dan harus kita habisi. Ini muta'annid di dalam persoalan agama, sebagaimana berlaku kepada sejarah Nabi Idris dan lain sebagainya, nanti kita bahas lain waktu. Kemudian diantaranya lagi adalah mutasahil, orang yang suka gampang-gampang soal agama. Jadi misalkan cari kemurahan atau cari yang sifatnya misalkan apa ya, saya istilahkan dia mencari rukhsah terus. Jadi sehingga agama ini dicari solusi-solusi untuk melampiaskan hawa nafsunya saja. Ini mutasahil dan ini bisa menjadi fasik dan ini akhirnya juga bisa menjadi liberal. Ini juga pun kita harus tegaskan, harus keras ketika berbicara kepada mutasahil dan seterusnya. Dan sebelumnya saya mohon maaf, ini istilah-istilah atau kategori-kategori yang ada di dalam pikiran saya, tidak mengutip dari kitab atau apapun namanya. Baik, langsung saja. Mengingat apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat, beliau orang yang alim, orang yang saya kagumi. Dalam artian alim di dalam hafalannya dan lain sebagainya. Beliau yang sebelumnya juga kita sampaikan adalah orang yang mungkin Anda katakan adalah orang yang sudah mentok dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang sempurna. Dan saya pun tidak akan berbicara panjang lebar ketika ini tidak berkaitan dengan agama kita, dengan ibadah-ibadah kita yang harus kita lakukan, harus kita jaga di dalam Islam. Yang mana kesempatan ini Ustadz Adi Hidayat membuat satu pernyataan atau pemahaman, melemparkan satu opini kepada publik, pemahamannya sendiri, mengatakan bahwasanya orang yang membasuh rambut itu tidak sah wudhunya. Kalau misalkan begitu Anda sampaikan sebelum kita akan lanjutkan pembahasan, maka Anda sudah membatalkan banyak orang dan akhirnya sholatnya orang mungkin jutaan manusia dari dulu sampai sekarang itu tidak berarti apa-apa ibadahnya dan tidak sholat, karena ketika wudhunya tidak sah, sholatnya pun juga tidak sah. Ini salah satu pertimbangan yang sangat-sangat fatal kalau misalkan kita biarkan. Maka saya sampaikan sekali lagi, Ustadz Adi Hidayat, saya kagum kepada Anda, hafalan Anda, kecerdasan Anda, kejeniusan Anda. Tapi bukan berarti Anda semena-mena atau misalkan serampangan berbicara atau menyampaikan apa yang ada dalam pikiran Anda kepada publik. Anda mau berijtihad silahkan. Akan tapi Anda harus tahu diri. Sebagaimana kita ketahui syarat-syarat untuk berijtihad, bagaimana menjadi mujtahid, bagaimana beristimbat di dalam hukum, menelurkan hukum sendiri, menyatakan hukum sendiri, itu tidak masalah selama Anda paham, tahu posisi Anda, bekal-bekal Anda. Ini yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, dalam artian saya bukan berarti menyerang kepada pribadi Anda, tidak, tapi saya akan menyampaikan sesuatu yang sudah Anda sampaikan dan ini perlu diluruskan, dan ini pun juga diterima oleh publik, di mana Anda tahu sendiri, Anda diikuti banyak orang, mungkin jutaan orang melihatnya. Ini salah satu upaya kita untuk berbicara, dan Anda ralat, Anda minta maaf, dan Anda sampaikan ke publik bahwa itu salah. Ini permohonan saya supaya tidak menjadi rancu dan semakin mudah orang memecah belah kita di dalam persatuan umat Islam. Satu. Maka yang kedua, diantaranya Anda terlalu terfokus kepada tekstualitas. Artinya di dalam ayat atau di dalam matan hadis, Anda seolah-olah terpaku dengan urutan-urutan kata-kata, sehingga Anda mengatakan yang benar itu adalah membasuh tangan dari sini, dari tangan kemudian ke mirfak, dari tangan kepada dengkul. Karena apa? Karena teksnya di dalam hadis tersebut urutannya tangannya dulu disebut lalu ilal mirfaq. Dan Anda mungkin terobsesi dengan adanya kalam atau kalimat ilah atau huruf ilah yang bermakna intiha atau batas atau sampai. Ya, tidak seperti itu semuanya. Maka ini yang perlu saya sampaikan supaya Anda tidak membatal-batalkan ibadahnya orang lain, dan Anda juga bisa memberikan satu kontribusi kepada umat Islam ketika Anda mau meralat ini semuanya, dan Anda bisa meredam adanya kegaduhan ketika Anda mau mengakui kesalahan Anda. Ini adalah salah satu permintaan kami kepada Ustadz Adi Hidayat.
Saya akan berbicara sedikit detail tentang adanya wudhu ini begini. Sebenarnya di dalam wudhu kita diajarkan bagaimana berwudhu dengan benar. Siapa yang mengajarkan kita adalah guru-guru dan ulama-ulama kita atau ulama-ulama madhab. Maka tidak boleh ketika kita mau menggali hukum, mencari hukum, menerapkan hukum langsung secara tekstual yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ini berbahaya. Inilah pada akhirnya contohnya seperti itu. Maka saya akan membaca satu hadis di mana ini adalah rujukan atau dalil dari bagaimana kita berwudhu setiap hari pada dasarnya. An Humrana anna Utsman da'a bi wudu'in fa ghasala kaffaihi thalatha marrat, bahwa hadis ini disampaikan dari Humran dan beliau bercerita bahwa Sayyidina Utsman radhiyallahu an beliau berwudu fa ghasala kaffaihi thalatha marrat, kemudian beliau mencuci atau mencuci tangan ya 3 kali, tsumma tamadmada, kemudian berkumur-kumur, wastansyaqa, kemudian menghirup air ke hidungnya, wastansara, kemudian mengeluarkan air dari hidungnya, artinya membersihkan mulut, membersihkan hidung. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Tsumma ghasala wajhahu thalatha marrat, kemudian membasuh mukanya itu 3 kali. Sekali lagi, mukanya artinya batas tumbuhnya rambut. Ini kalau misalkan kita preteli secara fikih, batas tumbuhnya rambut dari dagu, kemudian di bawah batas tumbuhnya di dagu ini, kemudian di atas batas tumbuhnya rambut, kemudian kanan kiri adalah di telinga batasnya. Ini masuk wajah. Ini yang dibasuh selama berapa? 3 kali. Tsumma wasala yadahul yumna ilal mirfaqi. Nah, ini poinnya. Kemudian Sayyidina Utsman itu membasuh tangannya, yadihil yumna yang kanan, ilal mirfaqi, kepada ini dengkul. Salah sama ros juga 3 kali basuhan. Tsumma yusra mithla dzalik, kemudian yang kiri juga 3 kali basuhan. Tsumma masaha bi ra'sihi. Nah, ini juga menjadi poin kritikan kita kepada Ustaz Adi Hidayat yang terpaut terhadap teks. Tsumma, kemudian masaha di sini bahasanya adalah mengusap, ya, mengusap bi ra'sihi, yaitu kepala. Baik, kita akan bahas nanti. Itu wudhunya yang diajarkan oleh Sayyidina Utsman. Tsumma ghasala rijlahul yumna, dan membasuh kaki tangannya ilal ka'bain, nah, kepada ka'bain. Nah, ini adalah satu pertanyaan juga nanti ketika kita ikut teks, maka Ustaz Hidayat bisa bingung juga untuk menerjemahkan ini semuanya. Salah tamarrat, jadi 3 kali juga dibasuh kakinya yang kanan. Tsumma yusra misla dzalik, kemudian kaki kirinya juga dibasuh sebagaimana kaki yang kanan. Tsumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Kata Sayyidina Utsman, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana yang saya praktekkan ini, kata beliau. Artinya semua urutan-urutannya dari awal dilakukan oleh Sayyidina Utsman, kemudian diceritakan, maka wudhulah sebagaimana apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, cara Nabi wudhu. Ini yang kita sampaikan, semuanya 3 kali 3 kali. Kemudian apa 1 kali juga tidak boleh? Boleh, sah. Kenapa? Karena dasarnya juga semuanya sama-sama ada. Ini kalau kita mau menelaah betul-betul. Sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, oleh para sahabat dan lain sebagainya, itu adalah pijakan. Sekali lagi, itu adalah pijakan. Baik, saya akan menyampaikan sedikit tentang apa yang diargumentasikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya membasuh tangan itu sebenarnya begini, bukan dari sini ke tangan. Karena apa? Ustadz Adi Hidayat itu terpaut dengan teks. Ya, teksnya adalah summa wasala yadahul yumna ilal mirfaqi. Jadi artinya, terjemahnya aslinya adalah membasuh tangannya sampai kepada mirfaq ini. Tapi kita sampaikan betul bahwa ila fil asli itu lil intiha. Pada asalnya, pada dasarnya, ila itu adalah bermakna lil intiha. Entah intiha lil makan, entah intiha ul ghayah fi zaman dan lain sebagainya. Intinya lil intiha, untuk batasan. Dari sini batasnya sampai sini. Ini bahasa. Akan tetapi jumhurul ulama mengambil satu istilah tersebut menjadi ila bermakna ma'ah. Artinya wastamilu bima'na ma'ah. Ila di sini bukan bermakna intiha, tapi bermakna ma'ah. Membasuh tangan beserta dengkul. Artinya semuanya jadi bareng-bareng juga nggak masalah. Artinya apa juga? Ketika kita mengaji, misalkan ada di I'anatul Talibin, ada di Tahrir, misalkan Tuhfatul Tullab, kita dan beberapa kitab-kitab yang lain ya, yang selain yang saya sebutkan, maksudnya misalkan kita mau wudhu di kolam nih, mau wudhu, nawaitul wudhu, misalkan niat di dalam hati, lalu kita nyemplung, bleng,
nggak tahu yang mana dulu, yang mana kena air dulu, tiba-tiba kita langsung nyemplung dengan niat wudhu, itu selesai. Ini salah satu gambaran-gambaran kita di dalam fikih. Jadi jangan langsung mengejas, oh ini harusnya begini, kalau tidak begini nggak sah. Enggak. Padahal ini secara umum jumhurul ulama, sebagian besar ulama dari dulu sampai hari ini mengatakan bahwasanya tidak begitu. Karena ilah di sini adalah bermakna maaf, bersama. Mau ditaruh dibasuh dari sini ke sini juga nggak masalah, dicuci tangannya dari sini ke sini juga nggak masalah. Ini jangan diotak-atik lagi seperti itu. Anda mau berijtihad silahkan, akan tapi juga kembali lagi tadi harus paham diri sendiri, ya, siapa kita. Kemudian lebih detail lagi disampaikan, saya akan berbicara, Anda misalkan berbicara ini soal hadis, saya akan berbicara bagaimana syarahnya hadis. Di situ dijelaskan lebih detail lagi, al-mirfaqani mausulani ma'al yadaini. Jadi di dalam Ibanatil Ahkam, al-mirfaqani, ya, ini disebut dulu malah. Jadi mausulani terbasuh ma'al yadaini, bersama dua tangan. Coba, ini sudah dibalik kalimatnya. Kalau misalkan Anda mau terpaut dengan teks supaya Anda paham betul, coba Anda perhatikan. Al-mirfaqani mausulani ma'al yadaini. Dua ini dengkul terbasuh, dibasuh dengan dua tangan bersamaan. Mau gini, mau gini, mau gini, terserah. Wa kadzal ka'bani mausulani ma'ar rijlaini. Kemudian begitu pula mata kaki dua dibasuh dari atas lalu bersama kaki. Kalau misalkan sebenarnya Anda mau jujur nih, kalau misalkan Anda mau terpaut kepada teks, di situ ada kalimat summa wasala rijlahul yumna ilal ka'bain. Mohon maaf, saya mohon izin. Ya Allah, saya suladab. Mohon maaf. Saya hanya ingin menunjukkan. Jadi kalimatnya summa wasala rijlahul yumna ilal ka'baini. Rijl ini di sini, rijl, ya. Rijlun, ya. Delamakan kata orang Jawa. Ilal ka'bain. Ka'bain ini mata kaki. Maka basuhnya pun juga dari atas mata kaki harus begini. Artinya kalau misalkan air dari atas kemudian ke mata kaki, dari mata kaki lalu ke kaki, ini juga tidak sah dong. Itu salah satu koreksi saya. Kalau misalkan mau terpaut kepada teks, maka harus betul-betul, airnya harus betul-betul dari jempol dulu lalu ke mata kaki. Enggak begitu kenyataannya. Ustadz Hadi Hidayat yang saya muliakan, Anda minta tolong ralat apa yang Anda sampaikan supaya tidak menjadi gaduh cara dan orang-orang dalam beragama, di mana banyak orang-orang yang masih mau hijrah dan mereka masih mau belajar, supaya tidak bingung. Begitu Ustadz Hadi Hidayat. Dan juga supaya tidak terlalu sulit lah dalam beragama. Artinya dalam artian bukan tasahul, bukan menggambarkan. Yang sudah ada disampaikan itu, yang sudah disepakati jumhurul ulama, itulah yang disampaikan. Kalaupun ada pendapat yang warid, itu jangan disampaikan, tidak perlulah kalau di masa-masa umum. Tapi di masa-masa tertentu ya mungkin tidak masalah. Baik, saya lanjutkan untuk menutup perjumpaan ini, bahwasanya semua itu dilakukan dasarnya apa? Dasarnya adalah sunnah. Wa dalilu dzalika, yaitu fi'lur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sampaikan sekali lagi, kita sampaikan kepada Anda semuanya, ayo begini kenyataannya. Kita hari ini jangan fanatik kepada siapapun. Kan saya sudah sampaikan dari dulu sampai sekarang, misalkan orang yang menuding karena pilihannya sama. Anda lihat hari ini saya katakan kepada Ustadz Hadi Hidayat, pilihannya sama. Dari dulu orang yang saya kagumi, orang yang saya bela-bela ketika misalkan diserang oleh kelompok-kelompok liberal-liberal, saya membelanya beliau mati-matian. Saya sampai dihakimi begini-begini, saya tidak masalah, karena itu adalah salah satu hak orang-orang atau netizen. Bagi saya, mereka berhak berkomentar apa saja. Tapi hari ini ketika berkenaan dengan ajaran kita, maka ketika Ustadz Hadi Hidayat bersalah, saya akan katakan dia bersalah. Siapapun itu orangnya, sampai siapapun orangnya. Baik, di dalam persoalan mengusap rambut sebagaimana dibahas oleh Ustadz Hadi Hidayat, misalkan membasuh rambutnya saja, sya'r, itu tidak sah katanya. Masya Allah. Dalam hal ini kita menyampaikan betul ada khilaf di dalam ulama dalam persoalan membasuh rambut atau membasuh kepala. Tapi dalam persoalan ini yang dijadikan khilaf adalah fi wujubi mutlaqi mashir ra'si. Jadi mutlaknya membasuh semua kepala atau sebagian kepala. Hal yakfi mashu ba'dir ra'si, apakah cukup sebagian
saja dibasuh? Apakah rambut ini bagian dari kepala atau bukan? Atau aula budda minat ta'mim, atau harus diratakan misalkan sampai ada apa namanya, mohon maaf, prakteknya kalau misalkan ta'mim seperti ini. Jadi kedua jempol kita di telinga, habis ambil air, lalu kedua jempol di telinga, lalu dijadikan begini ya, dijadikan begini, ujung tangan kita, jari-jari ini menyentuh, lalu diputar ke belakang begini, kemudian dari belakang dikembalikan lagi ke depan begini. Nah, ini adalah cara atau praktek di dalam takmim atau meratakan rambut untuk persoalan membasuh kepala dalam rukunnya wudhu. Ini yang dimaksudkan. Maka khilafnya ulama itu bukan persoalan ini basuh rambut atau tidak, tapi sebagian rambut atau tidak. Maka mari kita akan bahas di dalam usul daripada hadis tersebut, yaitu dalam ayat biru usikum, itu bimakna tab'id atau ba'dir ra'si. Sebagian kepala itu tidak masalah. Jadi baknya itu bimakna tab'id, dan kalimat itu mujmal betul, maka butuh terhadap bayan atau penjelasan. Maka fatabayyana bis sunnah, bagaimana dicontohkan oleh Sayyidina Utsman, dicontohkan oleh Sayyidina Ali, sebagaimana beliau mengusap hanya sekali saja, dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan dengan khilaf dalam membasuh kepala, sebagian saja atau keseluruhan. Sebagian misalkan Imam Abu Hanifah mengatakan sebagian itu adalah rubu'ur ra's, jadi seperempat kepala ini diusap, katanya begitu. Kemudian wa inda Syafi'i aqallu ma yutlaqu alaihi al-mashu walau sya'ratan wahidatan. Kalau menurut Imam Syafi'i, sebagian itu diusap tidak masalah. Misalkan mau ngesap selembar ya, selembar rambut saja nggak masalah. Yang penting di tempat tumbuhnya rambut yang umum. Kalau misalkan ada rambut di dahi lalu diusap, ini tidak sah karena tidak masuk anggota bagian kepala. Ini yang saya maksudkan dalam kesempatan ini, bahwasanya mari kita menjelaskan secara detail, secara ilmiah, secara lengkap, supaya umat tidak menjadi kebingungan. Apa yang sudah menjadi pijakan atau menjadi patokan atau menjadi pegangan dari jumhurul ulama, ini sudah yang disampaikan. Jangan terlalu mengedepankan ini ada pendapat tapi gharib atau kecil atau sedikit atau jarang, syadz dan lain sebagainya. Jarang. Jangan disampaikan kepada publik, apalagi menyampaikan pendapat menurut pikirannya sendiri, kemampuannya, keilmuannya sendiri. Jangan. Berijtihad memang tidak tertutup sampai hari kiamat, akan tapi tahu dirilah bahan-bahan atau apapun yang menjadi dasar-dasar berijtihad, beristimbat dan lain sebagainya, itu tidak cukup hanya sebatas hafal Al-Quran dan hafal hadis, tapi semuanya harus dikuasai. Badik, bayan, balaghah, mantik dan lain sebagainya, gramatika Arab sebagainya, itu harus dikuasai, dan juga harus paham sejarah dan khazanah keislaman. Ini kalau mau berijtihad. Maka dari itu saya minta kepada Ustadz Edi Hidayat ralat semua pernyataan itu, supaya kita betul-betul bisa menjaga kebersamaan ini, bersatu dalam rangka membangun Islam menjadi Islam yang jaya dan menjadi keberkahan untuk semuanya, rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bedanya madu murni. Madu murni artinya murni, tidak ada campuran. Tapi kalau madu asli itu bisa jadi ya madunya asli, cuman ada campuran, jadi tidak murni. Mari kita lihat salah satu karakteristik dari madu murni. Ini adalah air panas ya, mendidih. Nah, ini Anda lihat ketika kita angkat madunya pakai sendok, kemudian ini jatuhnya dia tidak mudah cair larut dengan air. Ini madunya ada di bawah. Nah, jadi kita aduk, masih belum mau cair, belum mau menyatu dengan air. Ini karakteristik madu murni. Anda tinggal buktikan, tinggal lihat. Kalau misalkan mempunyai madu lalu dicampur dengan air, khususnya air panas ya, mendidih, seberapa cepat madu itu larut dalam air. Nah, jika madu murni itu agak lama, tidak langsung larut dengan air. Coba kita aduk. Nah, ini masih ada. Nah, itu masih ada di bawah. Itu. Jadi tidak langsung larut dengan air. Gitu. Kami biasa mengkonsumsi madu dengan air hangat sebagai
upaya menjaga stamina dan kesehatan, lalu menangkal radikal-radikal bebas, juga termasuk untuk pengobatan. Alhamdulillah kita lakukan itu rutin sampai detik ini, dan sangat jarang sekali kami mengkonsumsi obat kimia. Meskipun dalam keadaan sakit kami berikhtiar dengan madu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari, dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.